Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidik semua? Semoga sehat walafiat. Dan untuk penonton setia YouTube channel Haristewati, berjumpa lagi dengan saya untuk kembali memaparkan materi mengenai asesor ya. Asesor kompetensi. Asesor itu penguji, ya betul. Tapi apa saja sih yang dikerjakan? Apa saja yang harus menjadi tanggung jawabnya? Mengapa saya banyak sekali berulang-ulang memaparkan untuk materi asesor? Karena yang terbanyak penontonnya ada di asesor kompetensi. Justru ada yang tahun 2020 ya, itu sudah 5.600 penontonnya. Jadi makanya saya mengupdate lagi supaya tidak ketinggalan. Saya beban ketika yang lama banyak penonton tapi yang baru belum. Jadi saya untuk ini saya mengupdate materi-materi. Jadi mohon izin share screen ini pengantarnya lebih dulu ya. Kalau kemarin sudah ada beberapa materinya, tapi ini justru pengantarnya agak terlambat. Jadi oke, ini akan saya slide show, coba. Semoga bisa. Jadi upskill refresh asesor kompetensi. Slide show, oke, ini oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Oke Bapak Ibu, yang asesor kompetensi yang sudah mengikuti pelatihan namun belum pernah menguji, tentu tidak bisa RCC, tidak bisa merefresh, tapi berarti harus mengulang kembali, gitu ya. Ini mengulang kembali dari awal, makanya ini Bapak Ibu biar untuk diketahui ini baik yang akan mengulang ataupun yang merefresh. Oke. Ini proses nih ya, di proses penyiapan dan pemberdayaan asesor kompetensi. Kita lihat ini ya, kita kan latihan dulu, pelatihan WPA. Apa itu WPA nanti ya? Ada ya, ini merencanakan aktivitas dan proses asesmen itu adalah WPA. Jadi kita merencanakan bagaimana cara merencanakan. Kemudian melaksanakan asesmen, dan ketiga itu memberi kontribusi dalam validasi asesmen. Hanya 3 unit Bapak Ibu untuk asesor itu, tapi 5 hari. Banyak ya, karena memang formatnya banyak, form-formnya banyak sekali. Nah ini pertama adalah mengajukan permohonan ke BNSP, melampirkan bukti sertifikat pelatihan tugas 1, 2, dan 3. Ketika kita punya pelatihan 1, 2, 3 ini baru boleh mengikuti asesmen. Nah ini menuju asesor ya Bu, Bapak. Ini mengikuti asesmen, validasi bukti praktek mengakses tugas 3 dengan rekomendasi kompeten atau belum kompeten. Kalau belum kompeten tidak bisa ya. Jadi kalau harus direkomendasikan kompeten dulu. Ini direkomendasikan kompeten akan mendapat sertifikat kompetensi asesor dari BNSP. Nah, asesor kompetensi bergabung di LSP sesuai bidang keahliannya. Nah, setelah dinyatakan kompeten, tentu saja otomatis asesor tersebut bergabung dengan LSP penyelenggara. Karena kita latihannya dengan skema yang ada di LSP tersebut ya. Nah, ini tugas 1, 2, dan 3 jangan lupa. Nih, rekomendasi trainer. Setelah diberikan trainer, nah, master menguji. Ini masternya menguji ya, mengikuti assessment. Nah, kemudian tadi ya sampai terbit asesor kompetensi ya. Nah, sekarang apa sih asesor kompetensi itu? Taunya penguji gitu aja kan ya. Nah, asesor kompetensi adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi kompetensi teknis yang relevan dan kompetensi metodologi assessment yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab melakukan penilaian kompetensi kerja peserta sertifikasi. Artinya ini tidak hanya sertifikat asesor yang tadi lulus Bapak Ibu yang 5 hari itu 3 unit, tapi apa yang diakses nantinya harus punya teknisnya. Kalau misalnya menguji instruktur, berarti Bapak Ibu punya sebagai penguji dan sebagai sertifikat untuk teknisnya itu instruktur misalnya begitu. Nah, kompetensi kerja itu apa sih? Kita tahu di sini ada kompetensi kerjanya knowledge, skill, attitude. Nah, kompetensi kerja itu kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar
yang ditetapkan. Nah, standar ditetapkan itu apa? Standarnya itu ada pengalaman, ada pelatihan, ada pendidikan ya. Sesuai dengan standarnya. Jadi keterampilannya kita ngikutin dulu nih standarnya SKKNI-nya apa. Ya, kompetensi kerjanya itu apa saja secara knowledge, secara skill dan attitude. Pengalaman, oh saya punya pengalaman. Pelatihan, oh saya sudah melalui pelatihan ini untuk menuju kompeten. Terus pendidikan ya sesuai pendidikannya. Oh pendidikan saya apa? Terus kemudian kita menambahkan pelatihan dan adanya pengalaman. Nah, wewenang asesor kompetensi itu menilai dan memutuskan hasil penilaian kompetensi bahwa peserta sertifikasi telah memenuhi bukti yang dipersyaratkan untuk dinyatakan kompeten atau belum kompeten pada skema sertifikasi yang dinilai serta merekomendasikan hasil tersebut kepada LSP atau BNSP. Jadi Bapak Ibu, tugas asesor itu hanya merekomendasikan ya, merekomendasikan kompeten atau belum kompeten. Setelah itu LSP akan mengadakan rapat pleno, benar nggak sih? Ini rekomendasi asesor itu betul tidak kompeten, betul tidak belum kompeten gitu. Kedudukan asesor itu kewenangan dan tugas ditetapkan oleh LSP. Itu sesuai SOP ya. SOP-nya apa saja? LSP penyelenggara itu menetapkan kedudukan asesor, kamu harus begini-begini pekerjaannya begini sampai sejauh ini gitu. Tugas asesor kompetensi itu hanya tapi banyak mengumpulkan bukti-bukti berkualitas, membandingkan bukti-bukti tersebut dengan standar kompetensi. Bukti-bukti tadi yang memang berkualitas, kualitas artinya apa? Asli, terkini, terbaru ya. Terus kemudian memadai, benar nggak? Terus disesuaikan dengan standar kompetensinya. Buktinya misalnya dia punya bukti sebagai instruktur, tetapi di situ tidak ada kompetensinya bukan instruktur yang dicapai, ya nggak bisa kan? Jadi harus atau misalnya itu punya bukti menjahit, ya berarti dia disesuaikan dengan standarnya. Oh berarti standarnya dia harus menjahit nih, harus sesuai dengan teknisnya itu. Nah, membuat keputusan adalah seseorang telah mencapai kompetensi berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan. Nah, ketika asesor membuat keputusan itu atas bukti-bukti yang dikumpulkan. Setelah bukti yang dikumpulkan itu baru bisa merekomendasikan, ya kan? Kalau tidak ada bukti, makanya Bapak Ibu jangan tersinggung kalau ditanya tugas, ya. Tanya tugas itu karena tugasnya asesor hanya mengumpulkan bukti aja. Bapak Ibu menyerahkan buktinya. Karena Bapak Ibu minta pengakuan sebagai pengakuan sertifikasi, pengakuan profesi. Bagaimana mengakui profesi Bapak Ibu kalau tidak ada buktinya? Nah, apa yang perlu dikuasai untuk mendukung tugas-tugas asesor kompetensi? Ada 2 syarat kompetensi asesor ya. Tadi yang saya bilang bahwa adanya kompetensi metodologi assessment, metodologi menguji, dan kompetensi teknisnya. Nah, tadi menguji ada 3, hanya merencanakan, melaksanakan, memberikan kontribusi. Jadi merencanakan, melaksanakan, dan memberi kontribusi validasi. Ini ya. Ini terus kemudian ada diklat ya. Tentu ada diklat BNSP. Kompetensi tekniknya itu apa? Latar belakang pendidikannya, pengalaman kerjanya, dan sertifikatnya. Kalau misalnya latar belakang pendidikannya tata busana, tata boga, ya tentu saja kita harus menguji sesuai dengan latar belakang pendidikan. Dan pengalaman kerjanya apa. Sertifikat pelatihannya pun ada. Sertifikat teknisnya ada gitu. Nah, ya ini biasanya dari LSP atau organisasi profesi ya. Ini untuk kompetensi teknis. Kemudian ini materinya nih. Sebenarnya materinya sudah ada sebelumnya, tapi nggak apa-apa ini kita review kembali. Materi pertama tadi merencanakan aktivitas dan proses assessment MAPA. Kedua adalah melaksanakan assessment atau MAS disingkatnya. Nah, yang ketiga adalah memberikan kontribusi dalam validasi assessment atau MKDV. Nah, di sinilah SKKNI ASKOM-nya. Ini SKKNI untuk ASKOM ya, pelatihannya ya, pelatihan ASKOM-nya. Dan ini menggunakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, SKKNI ya, yang diambil adalah berdasarkan SKKNI standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Nah, tujuannya apa sih pelatihan ASKOM itu sebenarnya? Secara umum dan secara khusus. Secara umum, setelah mengikuti pelatihan, peserta latih diharapkan mampu melakukan proses asesmen kompetensi terhadap peserta sertifikasi berdasarkan tugas yang diberikan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi atau BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
menghasilkan asesor kompetensi profesional ya nantinya. Tujuan khususnya, setelah mengikuti pelatihan, peserta latihan diharapkan mampu merencanakan aktivitas dan proses asesmen atau MAPA, melaksanakan asesmen atau MAS, dan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Ini tujuan khususnya tadi diambil dari unit-unit yang harus dikuasai. Nah, ini pemberdayaan asesor kompetensi. Ketika kita diberdayakan, kita latihan dulu deh. Misalnya kita magang dulu 3 kali magang biasanya dengan asesor senior, baru kita bisa turun mengakses. Nah, pemberdayaan asesor kompetensi adalah ini pertama terregistrasi di LSP sesuai sektor atau keahlian teknis. Kita punya home base. Sama dengan dosen saat ini, asesor itu menggunakan home base. Terus kemudian memperoleh informasi terkini sertifikasi ya. Sertifikasi yang ini terkini ya, tadi kan saya selalu mengupdate kan. Terus kemudian menyusun perangkat atau MUK, memperoleh SPT, mengakses surat tugas ya, mengakses kompetensi, surat tugas, surat penunjukan tugas ya. Terus kemudian memperoleh binaan kompetensi asesor. Nah, jadi Bapak Ibu kalau tidak ada surat tugas tidak bisa turun karena harus dilampirkan ya. Jadi begitu. Jadi kalau memperoleh informasi terkini itu harus terkini. Jadi format-formatnya jangan sampai formatnya sudah kedaluarsa dipakai gitu kan. Nah, kewajiban ASKOP nih. Ini ya, kita lihat ya. Integritasnya. Mengakses dan itu adalah tanggung jawabnya. Hanya mengakses sebenarnya sih. Tapi tanggung jawabnya berat kalau misalnya kita salah memberikan rekomendasi. Nah, metode pelatihan itu kita ada pembekalan. Sebelumnya adalah pembekalan. Tadi kan ada membuat tugas 1, tugas 2, dan ACA itu tugas 3-nya itu adalah assessment ya, itu assessment calon asesor. Nah, kita pembekalan selama 4 hari itu pembekalan. Terus diskusi juga antar teman ya dengan trainernya juga. Terus kemudian praktek. Ini prakteknya MAPA, MA, MAS tadi ya, dan MKDV. Nah, praktek itu hanya untuk menunjukkan tugas-tugasnya, tugas 1, tugas 2, tugas 3-nya. Gitu. Nah, sekarang pelaksanaan praktek. Ini calon asesor. Nih, tugas 1, nih misalnya tugas saya nih ya. Nah, tugas 2. Misalnya tugas 1 ini kita mengakses 1 orang. Tugas 2 kita mengakses orang yang lain. Kemudian untuk tugas 3 kita mengakses orang lain lagi gitu. Ya, ini yang tugas 3 adalah bahan ACA. Ini untuk pelaksanaan prakteknya. Sebenarnya 1 orang juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma biar mengerti aja. Karena kalau sudah 1 orang udah hafal gitu. Nah, ini sebagai asesi tadi kan. Asesi kita latihan praktek tuh ngambil asesi itu dari teman sendiri boleh. Sekarang ngambil dari luar. Nah, ini penguji BNSP-nya ketika nanti ACA, ini penguji BNSP dari master asesor. Ya, ini hari kelima biasanya ACA. Jadi keempat hari itu pelatihan, terus hari kelimanya baru ujian. Nah, proses pelaksanaan pelatihan ini di sini ACA ya, asesmen calon asesor, atau nanti kompeten atau belum kompeten tuh bagaimana. Nah, tadi kan sama ya, udah pembekalan, ini pembekalan MAPA, pembekalan MA, pembekalan MKDV. Nanti kalau misalnya ada revisi ya praktek membuat ini, revisi ya direvisi aja gampang. Terus praktek melaksanakan asesmen, praktek ini, revisi, verifikasi MAPA, verifikasi MAS, ada revisi, terus verifikasi VA. Biasa aja lah direvisi kan namanya latihan ya. Terus melaksanakan praktek asesmen tugas 1 dan 2. Baru kemudian ACA. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya peserta asesor kalau pas lagi disuruh revisi ya jangan tersinggung, karena banyak yang tersinggung. Jadi mengerti dulu supaya uangnya itu tidak hilang begitu saja. 8-9 juta hilang, tapi terus kemudian disuruh buat tugas nggak mau, ada kesalahan disuruh revisi nggak mau, terus bagaimana gitu kalau mencapai kompetensi. Bagaimana kalau seorang asesor itu memberikan rekomendasi gitu kan. Ini kan latihan, Bapak Ibu latihan. Sebagai asesor melatih diri kan. Nah, ini asesmen calon asesor ini kan hari kelima. Itu suatu tahapan dalam pelatihan ASKOM di mana peserta melaksanakan asesmen kompetensi yang sesungguhnya di depan master asesor selain fasilitator yang bertindak sebagai penguji. Nah,
Persyaratan ACA menyerahkan berkas tugas 1 dan 2 yang telah ditandatangani oleh fasilitator map merah dan map kuning. Menyerahkan berkas ACA tugas 3 map hijau. Menyerahkan sertifikat pelatihan Askom. Nah, mengisi aplikasi calon Askom. Jadi memang harus ada, memang harus tugasnya harus di-store. Kalau tugasnya nggak di-store bagaimana? Nah, sekarang nih penguji BNSP ini contohnya, ini sebelum direkomendasikan kompeten dan belum kompeten. Belum kompeten ini asesor menguji, mengakses para asesi atau peserta ya. Nah, ini nanti hasilnya dari apa ini? Ini kan jadi ini untuk ACA ini tugas master asesor itu kami yang sudah asesor, yang mungkin belum, yang ini yang akan menjadi asesor itu menguji asesi gitu ya. Jadi calon asesor menguji asesinya dari teman sendiri atau dari orang luar sebenarnya sekarang. Nah ini penguji BNSP melihat bisa nggak bagaimana cara mengujinya, bagaimana dia juga merekomendasikan kompeten kepada asesi. Nah nanti selanjutnya si calon asesor ini direkomendasikan pula oleh pengujinya. Jadi begitu ya, ini ilustrasinya seperti ini. Nah sekarang sertifikat asesor kompetensi ini adalah lisensi BNSP, masa berlakunya 3 tahun. Nah ini nantinya setelah 3 tahun baru RCC atau perpanjangan. Nah penutup ya, Bapak Ibu apapun yang terjadi, pokoknya happy dan kompeten. Artinya gini, ada yang nggak kompeten, belum kompeten, ya udahlah kita legowo, tetap senang, santai, sabar, tekun, teliti, serius, selesai. Artinya ya itulah memang kenyataan kenapa kita harus belum kompeten ya. Bapak Ibu nggak mau benerin sih, suruh koreksi nggak mau. Itu gimana ya? Udahlah go aja dah gitu. Nanti akan ada sih remedial ya. Ada kesempatan. Jadi begitu Bapak Ibu. Semoga ini dapat membantu para asesor muda, para calon asesor ya. Jadi intinya ketika kita membayar pelatihan, ikuti pelatihan dengan baik dan benar. Tugas-tugasnya ikutin semua. Kalau misalnya ada koreksi, ya dikoreksi, itu aja. Karena kan kita belajar. Salah itu biasa. Karena ini latihan untuk mengakses nanti. Bapak Ibu praktek juga mengakses asesi. Nanti dilihat master asesor, pengujinya sebagai penguji, apakah layak untuk direkomendasikan kompeten. Kami pun para peserta harus merekomendasikan para asesi untuk belajar nih asesi bagaimana cara merekomendasikan gitu, role play gitu kan. Jadi artinya latihan prakteknya seperti itu. Jadi tugas-tugasnya harus selesai, tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu untuk acaknya. Jadi untuk ujian. Jadi Bapak Ibu semoga ini lebih paham dari video-video saya yang sebelumnya. Karena memang banyaknya penonton saya di asesor kompetensi, jadi saya harus mengupdate terus ketika saya mendapatkan materi baru. Oke, jadi Bapak Ibu semoga ini bermanfaat dan selamat mengakses Bapak Ibu. Salam kompeten, salam kompeten. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata. Tetap prokes, protokol kesehatan, memakai masker jika keluar rumah, membawa hand sanitizer dan sering cuci tangan dan menjaga jarak ya Bapak Ibu. Oke, supaya aman walaupun sudah vaksin ya, vaksin COVID-19 tapi tetap kita harus berhati-hati. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Salam kompeten.